Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama seluruh pelayan full-timer HKBP Distrik 25 Jambi, saya menyampaikan selamat beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16 mulai dari ayat 15 hingga ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali inilah pertama sekali kita beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di rumah kita masing-masing, dengan tidak mengurangi semangat dan sukacita kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita ini. Namun kita dapat mengkondisikan ibadah atau persekutuan ini sebagaimana biasanya dalam ibadah di dalam gereja. Manakala kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, persekutuan kita ini, ibadah ini akan semakin kusut dan semakin terbuka untuk merenungkan serta menghayati makna atau pesan-pesan yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita imani bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah merupakan penggenapan rencana keselamatan dan sekaligus mempertegas eksistensi atau esensi daripada Yesus yang agung, yang mulia, dan kekuasaannya meliputi seluruh bumi. Dan peristiwa ini juga merupakan wujud dari janji-janji yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, baik kepada murid-muridnya dan juga kepada khalayak ramai, bahwa ia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus memberi jaminan dan kepastian hidup yang kekal
bagi orang-orang percaya. Dalam nats ini dikatakan terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenyataan ini menunjukkan kebersamaan Yesus dengan Allah Bapa dalam persekutuan yang agung dan mulia. Demikian jugalah orang-orang percaya kelak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam persekutuan yang agung dan mulia tersebut. Dengan demikian, bahwa kenaikan Yesus juga memberikan jaminan akan terwujudnya apa yang diharapkan oleh orang-orang percaya. Bahwa tempat atau identitas orang percaya bukanlah di dunia yang fana ini, melainkan adalah surga yang kekal, tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus dengan kembalinya Yesus ke surga. Maka pengharapan orang-orang percaya semakin jelas, karena pengharapan orang percaya tersebut kepada Yesus bukanlah hanya dalam hidup di tengah-tengah dunia ini saja. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus, jika hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga, atau di tempat yang kekal, atau identitas yang kekal, itulah tujuan daripada orang-orang percaya. Kepergian Yesus dari bumi atau dari antara manusia bukan berarti terputusnya hubungan kita dengannya. Namun saudara-saudaraku, kenyataan ini membukakan babak baru bagi dan peranan baru bagi murid-murid maupun orang-orang percaya pada masa kini untuk suatu tugas yang agung dan mulia, yaitu memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dalam menyikapi amanah ini, orang percaya perlu mengingat serta menghidupi beberapa hal. Yang pertama, bahwa tugas memberitakan Injil adalah kewajiban dan tanggung jawab iman semua orang percaya. Orang percaya tidak boleh menolak dan tidak boleh tidak memberitakan Injil, karena melakukan amanah Tuhan Yesus Kristus adalah ciri dan tipe orang-orang percaya. Memberitakan Injil dengan berbagai rupa-rupa kegiatan, dengan berbagai gaya, berbagai cara, baik secara oral, sikap dan perilaku sehari-hari, dan juga dengan kegiatan atau aksi-aksi yang konkret. Dalam hal ini, memberitakan Injil juga dapat dilakukan melalui media-media atau media konvensional dan juga media baru melalui alat-alat teknologi atau digital lainnya. Hal itu dapat digunakan untuk mewujudkan amanah Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dalam menjalankan tugas pewartaan Injil, Tuhan Yesus sendiri memberikan kuasa dan berbagai-bagai talenta kepada orang-orang percaya untuk melakukan berbagai mukjizat-mukjizat. Namun segala talenta atau kemampuan berbuat keajaiban tersebut hanyalah instrumen yang dapat mendukung upaya pemberitaan tersebut. Apapun yang diperbuat seturut dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka memberitakan Injil, dan siapapun yang melakukan pemberitaan Injil tersebut, tujuan utamanya adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia.
menjadi perhatian juga bagi orang-orang percaya. Bukan kegiatan atau aksi-aksi yang bersifat sensasional tersebut menjadi fokus dan tujuan dalam memberitakan Injil. Dan janganlah yang memberitakan Injil itu sendiri menjadi agung dan mulia. Akan tetapi Yesus Kristus itulah yang harus dimuliakan dan dipercayai. Karena apa yang dikatakan di dalam nats ini, siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang ketiga, saudara-saudaraku, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan, yakni memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua ciptaan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa manusia bukanlah sebagai makhluk yang tunggal di dunia, namun manusia sebagai alat dan perpanjangan tangan Tuhan di dunia untuk melaksanakan pemeliharaan, melaksanakan perawatan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Sejak semula Tuhan Allah menciptakan semuanya baik adanya dengan keanekaragaman hayati yang saling mendukung, saling menopang, dan saling menguntungkan. Namun sangat tragis, oleh karena keserakahan dan ketamakan manusia, segala ciptaan Tuhan menjadi rusak. Dan untuk itulah orang-orang percaya itu dipanggil untuk mewartakan berita sukacita kepada semua makhluk dengan merawat, melestarikan, dan berusaha mengembalikan semua ciptaan Tuhan pada esensi dasarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam upaya mewujudkan misi memberitakan Injil, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa tantangan. Berbagai masalah dan penolakan acap terjadi oleh karena ketidaksukaan dunia terhadap upaya menyelamatkan dunia yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun pada orang-orang percaya bahwa hambatan-hambatan itu bukanlah menyurutkan motivasi, bukanlah menyurutkan semangat kita untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Mungkin saja penolakan itu terjadi dengan gaya atau cara yang dilakukan pemberitaan Injil itu yang dianggap tidak ideal, yang dianggap tidak relevan, bahkan sering dituduh adalah monoton. Namun bagi orang-orang percaya itu, sekali lagi, keadaan tersebut tidak dapat menyurutkan semangat kita, tidak dapat menyurutkan komitmen kita, tidak dapat menyurutkan konsistensi kita, melainkan menjadi motivasi untuk semakin berusaha melakukan yang terbaik dengan senantiasa menghidupi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16b. Tuhan Yesus sendiri tahu kesulitan apa yang akan dihadapi orang-orang percaya dalam rangka memberitakan Injil di dunia. Maka Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Sebaliknya Tuhan Yesus menjanjikan campur tangan penyertaannya, dan dia berkata, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kenyataan inilah yang menjadi jaminan dan dorongan bagi kita, bagi gereja masa kini, bagi orang-orang percaya, bagi pribadi-pribadi, agar tetap bergairah melakukan amanah Tuhan Yesus Kristus lewat berbagai
kegiatan, baik perbuatan-perbuatan konkret, khususnya dalam kondisi kita sekarang ini, di mana kita mau memberitakan dan terbuka memberitakan Injil kepada sesama lewat kepedulian kita dan keterbukaan kita berbagi dengan sesama dalam situasi menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Tidak putus-putusnya kami bersyukur dan memohon kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan maha baik dan berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur dalam situasi yang kami hadapi ini. Tapi kami telah disapa oleh Tuhan lewat firman dan dengan ibadah untuk memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah kami di tengah-tengah keluarga menjadi suatu yang meneguhkan, menghibur kami dan menguatkan kami dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan. Dan dengan firman Tuhan yang telah menyapa kami, dengan amanah yang Kau berikan kepada orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, berita kesukaan, berita yang dapat menguatkan. Kiranya kami dapat melakukan dengan berbagai-bagai cara, khususnya dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan oleh karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kami bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang mengalami kesulitan dengan peduli dan terbuka berbagi bersama-sama. Berikan semangat dan kegairahan agar kami tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik sebagai bukti daripada Injil Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa kami ini yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.